Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir? Berapa banyak energi yang hilang dengan menghitung satu dan lagi? Apa yang terjadi padamu? Berapa kali kamu mengulang masalahmu seolah-olah itu adalah bagian dari identitas Anda? Apa yang Anda katakan bukanlah informasi yang cukup untuk dunia, tetapi juga untuk diri Anda sendiri. Setiap kata yang Anda gunakan membentuk persepsi dan takdirmu. Jika Anda tidak belajar untuk mengendalikan apa yang keluar dari mulutmu, Anda akan berakhir terjebak dalam cerita yang kamu tulis sendiri, tetapi tanpa menyadarinya. Ini bukan sebuah video untuk mengeluh. Lebih banyak lagi, ini adalah tantangan untuk menutup mulut saat satu-satunya hal yang harus kamu katakan adalah melemahkan. Anda perlu mengambil kendali atas pidato Anda, dan, dengan itu, hidupmu. Karena ini bukan tentang tetap diam tentang apa yang Anda rasakan. Cobalah untuk berhenti memberi makan pada batasan yang kamu buat. Sebelum memulai, tuliskan di komentar kalimat ini. Mulai hari ini saya berbicara hanya untuk terus maju. Saya tabah. Lakukan itu saat ini. Ini bukan hanya sekadar komentar. Ini adalah pernyataan perintah langsung kepada pikiran Anda. Karena apa yang kamu tulis, kamu ulangi, dan apa yang kamu ulangi, kamu rekam. Frasa ini berbunyi untuk membantu Anda memprogram ulang otak Anda agar mengendalikan kata-katamu dan hidup dari kesadaran. Tuliskanlah dan segel di alam bawah sadarmu. Nomor 1. Berhenti menghitung apa yang terjadi dalam hidupmu. Berhentilah mengulang satu dan hal yang sama lagi. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu semakin mempertajam cerita itu. Anda mempercayainya lebih dalam dan mengikatnya. Ini bukan tentang penyangkalan. Apa yang terjadi padamu bukan tentang penindasan, tetapi ini tentang menyadari kekuatan yang kata-katamu miliki. Tentukan realitas Anda. Saat Anda berbicara terus-menerus tentang masalahmu, Anda membuat luka-lukamu tumbuh. Kamu memberi mereka keunggulan, dan itu menjadi identitasmu. Ketika identitasmu berputar di sekitar apa yang menyakitkanmu, yaitu apa yang tidak kamu miliki, apa yang tidak berjalan sesuai rencana, sangat sulit bagimu untuk maju. Ada orang yang tidak bisa mempertahankan percakapan tanpa membicarakan masalah mereka. Pada awalnya, tampak jelas bahwa mereka melakukannya untuk melampiaskan. Tetapi seiring berjalannya waktu, seseorang menyadari bahwa mereka jatuh cinta dengan cerita itu. Mereka merasa istimewa karena penderitaan mereka divalidasi ketika orang lain mendengarnya. Bahkan jika mereka tidak mengakuinya, hal itu menjadi kecanduan emosional. Setiap kata yang mereka ulang, setiap keluhan, setiap cerita sedih adalah penegasan kembali zona kenyamanan. Karena jika masalahnya selalu ada di luar, maka mereka tidak perlu mengubah apapun di dalam. Tapi bagaimana jika kamu melakukan yang sebaliknya? Apa yang akan terjadi jika, daripada mengulang masalah Anda mulai berbicara tentang impianmu? Bagaimana jika kamu memberitahu lebih banyak hal yang menginspirasi Anda dan lebih sedikit hal yang menginspirasi batasan? Bagaimana jika Anda mengubah cerita Anda? Tidak, Anda tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang mengabaikan emosi Anda. Cobalah untuk meningkatkan tingkat kesadaranmu dan asumsi bahwa Anda memilih narasi mana, dan narasi yang Anda ulangi adalah kenyataan Anda. Ketika kamu hanya fokus pada apa yang menyakitimu, kamu sedang memupuk pola pikir kelangkaan, seolah-olah kamu sedang menyiram rumput liar setiap hari. Tapi ketika Anda memutuskan untuk berbicara tentang apa yang membuat Anda merasa hidup, dari ide-ide yang menerangi jiwamu, energimu akan mengubah percakapan Anda. Mereka berhenti menjadi menguras dan menjadi inspirasi. Anda mulai melihat diri Anda secara berbeda, dan semua orang memperhatikannya. Berkali-kali, kami percaya bahwa berbicara tentang masalah kita membuat kita lebih nyata, lebih autentik. Namun, faktanya, kita sering melakukannya untuk menghindari tanggung jawab. Bertindak lebih mudah untuk memberitahu semua orang bahwa Anda tidak memiliki uang yang membuat Anda stres. Karena Anda tidak bisa lebih dari sekadar membuat perubahan nyata. Karena perubahan membutuhkan keheningan, introspeksi, dan di atas semua itu, koherensi. Dan itu menakutkan. Oleh karena itu, sangat umum untuk mengisi kekosongan dengan kata-kata. Tapi jika Anda benar-benar ingin menyembuhkan dan tumbuh, Anda harus berhenti bercerita dan mulai menjalaninya.
Stoicisme mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Dan sesuatu yang selalu dalam kendali Anda adalah ucapan internal dan eksternal. Epictetus mengatakan bahwa bukan hal-hal yang mempengaruhi kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Ya, setiap hari kamu mengulang bahwa hidupmu sulit, maka itu akan terjadi. Tetapi jika Anda memutuskan untuk berbicara dari kekuatan, bahkan jika kamu masih di tengah kekacauan pikiran, Anda akan mulai sejajar dengan kekuatan itu. Mulailah untuk memilih kata-katamu dengan lebih hati-hati, karena kamu tidak harus membuat orang lain terkesan, tetapi karena apa yang kamu katakan menjadi apa yang kamu percayai, dan apa yang kamu percayai akan menjadi apa yang kamu jalani. Mungkin kamu tidak bisa mengubah situasi Anda dari satu hari ke hari berikutnya, tetapi Anda bisa mengubah cerita Anda, dan itu, percayalah, memiliki kekuatan transformatif. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, pada apa yang dapat Anda lakukan, pada apa yang menginspirasi Anda, hidup Anda akan mulai terbuka untuk orang baru, peluang baru, dan ide-ide baru. Semuanya mulai berputar di sekitar Anda. Tolong, bukan karena keberuntungan telah berubah, tetapi karena kamu memutuskan untuk berhenti memberikannya begitu banyak kekuatan untuk apa yang membatasi Anda. Jadi berhenti menceritakan apa yang terjadi, mulai memberitahu apa yang ingin Anda buat, dan kemudian pergilah dan jalani itu. Nomor 2, kata-kata Anda mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan Anda. Bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Setiap percakapan, setiap jawaban, setiap pesan yang Anda kirim adalah mendidik orang-orang di sekitar Anda tentang cara mereka seharusnya melihat, mendengar, dan berhubungan dengan Anda. Jika Anda berbicara dari tempat yang tidak aman, apakah orang lain juga melihatmu tidak aman? Jika Anda mengekspresikan diri dengan keluhan konstan, jika Anda menggambarkan diri Anda sebagai seseorang yang tidak bisa, yang selalu memiliki masalah, orang lain akan belajar untuk memperlakukanmu seperti korban. Bahkan jika kamu tidak, kamu sedang memberi instruksi dengan kata-katamu. Ada perbedaan besar antara seseorang yang berkomunikasi dengan kejelasan dan ketenangan, dan seseorang yang terus-menerus berbicara dari gangguan emosional. Ini bukan tentang berpura-pura. Ini bukan tentang menyembunyikan apa yang kamu rasakan. Ini tentang mengambil kendali atas bagaimana Anda memilih untuk mengekspresikannya. Jika dalam argumen kamu kehilangan kendali, kamu berteriak, kamu menyinggung, kamu mengeluh, kamu mengajar orang lain bahwa denganmu semuanya kacau. Tetapi jika bahkan di tengah-tengah konflik, kamu bisa berbicara dengan ketegasan tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri Anda, persepsi orang lain tentangmu akan berubah. Perhatikan perbedaan antara seseorang yang telah berhasil dan seseorang yang bereaksi dari luka. Kita tidak menyadari kekuatan yang tidak hanya dimiliki oleh bahasa kita yang keluar, tetapi juga yang masuk ke dalam. Karena apa yang kamu katakan tentang dirimu sendiri adalah apa yang kamu ulangi. Ceritamu tentang apa yang kamu pantas atau tidak pantas menjadi pernyataan yang orang lain mulai terima sebagai kebenaran. Dan lebih buruk lagi, kamu juga melakukannya. Jika sepanjang waktu Anda berbicara tentang diri Anda sendiri dengan frasa seperti, "Saya selalu gagal, saya sangat rumit, saya tidak cukup," Anda tidak hanya memperkuat pikiranmu, tetapi juga memberimu izin untuk orang lain melihatmu seperti ini. Dan jika kamu tidak menetapkan standar tentang bagaimana Anda seharusnya diperlakukan, mereka akan menaruhnya untukmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Anda telah mengajarkan orang lain untuk berbicara dengan tujuan. Bahkan ketika kamu lelah, bahkan ketika kamu kesal, kata-kata yang Anda gunakan pada saat-saat itu adalah saat-saat yang paling sering Anda gunakan. Mereka mengajarkan, jika Anda mengekspresikan diri Anda dengan rasa hormat, ketegasan, dan kejelasan di saat-saat tertentu yang sulit, orang lain akan tahu bahwa energi Anda tidak bergantung pada keadaan. Dan itu menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan rasa hormat. Jaga nada bicaramu, cara pandangmu terhadap mereka, keheningan di antara kalimat, semuanya berkomunikasi. Dan seringkali Anda berkomunikasi lebih banyak dengan cara Anda melakukannya. Anda mengatakan itu dengan apa yang kamu katakan. Ini bukan berarti Anda harus sempurna
atau bahwa kamu tidak bisa mengungkapkan kerentanan. Justru sebaliknya. Kerentanan juga diungkapkan dengan baik. Ajari orang lain untuk terhubung dengan Anda dengan cara yang autentik. Tapi ada perbedaan yang besar antara berbagi dari kesadaran dan luapan tanpa filter. Satu menciptakan kedekatan, yang lainnya menciptakan kebisingan. Pilihlah untuk menjadi seseorang yang mengubah ruang ketika dia berbicara. Dia tidak mencemari mereka. Stoicisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar di bawah kendali kita adalah pikiran kita dan tindakan kita. Dan itu termasuk kata-kata kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus berbicara hanya bila perlu, dan bahwa kata-kata kita harus lembut tetapi tegas. Tidak, kamu tidak perlu berteriak untuk mendapatkan rasa hormat. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Kamu hanya perlu konsisten dengan diri sendiri dan memiliki kesederhanaan dalam memilih cara mengekspresikan diri, bahkan ketika semua yang ada di dalam dirimu ingin meledak. Dengan menerapkan ini pada hubungan Anda, mereka berubah bukan karena orang lain berubah secara ajaib menjadi lebih baik, tetapi karena Anda. Anda menetapkan standar baru. Saat Anda mengekspresikan diri Anda dari rasa aman dan hormat, Anda mengirim pesan bahwa itulah yang Anda harapkan sebagai balasannya. Dan jika seseorang tidak dapat memberi Anda itu, mereka akan bergerak sendiri. Anda tidak perlu mengemis untuk mendapatkan rasa hormat atau pengakuan. Kehadiranmu akan menuntutnya secara alami. Mulailah mengamati diri Anda sendiri. Dengarkan bagaimana Anda berbicara tentang diri Anda sendiri dan bagaimana Anda menanggapinya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, bagaimana caranya? Mengekspresikan orang lain. Setiap kata bisa menjadi benih atau penghalang. Kamu bisa membangun diri Anda atau menyabotase diri Anda hanya dengan membuka mulut. Jadi bicaralah seolah-olah kata-kata Anda adalah cerminan harga dirimu, karena mereka ada dan orang lain akan belajar dari mereka. Bukan karena apa yang kamu katakan kepada mereka, tapi karena bagaimana kamu memilih untuk mengatakannya. Nomor 3. Jangan bagikan rincian tentang bagaimana Anda meningkatkan hidup. Bukan karena Anda harus menyembunyikan apa yang Anda lakukan, tetapi karena ada kekuatan nyata dalam melindungi apa yang sedang Anda bangun. Ketika Anda memulai proses perubahan, tanah itu rapuh, itu milikmu, dan Anda masih baru mengetahuinya. Pada saat itu, pendapat orang lain dapat memengaruhi Anda lebih dari yang Anda pikirkan. Anda bisa memiliki niat yang kuat, tetapi jika terpapar, Anda berlari terlalu cepat dibandingkan orang lain. Kritik mereka, keraguan mereka, atau bahkan dukungan mereka yang nyata bisa melemahkan Anda. Karena bahkan pujian pun bisa mengalihkan perhatian Anda jika datang lebih awal. Anda tergoda untuk berbicara tentang semua yang kamu lakukan untuk mengubah hidup Anda, tentang kebiasaan baru yang Anda kembangkan, tentang keputusan-keputusan sulit yang Anda ambil, tentang luka yang Anda sembuhkan. Karena Anda merasa perlu memberitahu semua ini untuk memberikan rasa kemajuan, seolah-olah dengan membagikannya, Anda sudah mencapai sesuatu. Tetapi tidak seperti itu. Berbicara tentang proses Anda tidak sama dengan menjalaninya. Dan berkali-kali, semakin banyak kamu menceritakannya, semakin sedikit kekuatan batin yang Anda pertahankan untuk bergerak maju. Perubahan nyata tidak butuh saksi, ia butuh komitmen. Selain itu, tidak semua orang berhak untuk tahu tentang transformasi Anda. Tidak semua orang akan tahu bagaimana menerima informasi itu dengan rasa hormat atau pengertian. Beberapa orang akan menggunakannya terhadapmu. Orang lain tidak akan bisa menghindar memproyeksikan rasa tidak aman mereka sendiri tentang proses Anda. Dan orang lain tidak harus memahaminya, karena jalan ini milikmu, ini perjuanganmu, kemajuan Anda, disiplin Anda, keheningan Anda. Dan semakin intim kamu menyimpannya, semakin Anda mengumpulkan kekuatan, karena Anda tidak mencari persetujuan. Anda mencari evolusi. Ketika Anda berbicara terlalu cepat tentang mengubah diri, validasi eksternal menjadi hadiah prematur. Dan itu berbahaya, karena pujian bisa membuat Anda merasa seperti Anda telah tiba, padahal kenyataannya Anda hanya mengambil langkah pertama. Rasa pencapaian yang salah ini melemahkan Anda. Pertumbuhan sejati membutuhkan kerendahan hati dan kesabaran, karena Anda begitu fokus pada prosesnya. Tidak peduli apakah ada orang yang melihatnya atau tidak, karena Anda melakukannya untuk dirimu sendiri,
bukan untuk pertunjukan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak seharusnya menunjukkan kebaikan kita, tetapi untuk menjalaninya. Epictetus berkata, "Jangan jelaskan filosofi Anda, jaga menjalaninya." Frasa itu merangkumnya. Tidak, Anda tidak harus memberikan alasan mengapa Anda berubah. Anda tidak perlu menjelaskan kebiasaan baru atau keputusan Anda. Lakukan apa yang Anda tahu harus Anda lakukan, dan biarkan hasilnya berbicara sendiri ketika mereka sudah siap, bukan sebelumnya. Dengan menjaga proses Anda tetap pribadi, Anda menghindari tekanan untuk memenuhi harapan. Anda memberi diri Anda ruang untuk membuat kesalahan, untuk menyesuaikan diri, untuk belajar tanpa menghakimi eksternal, dan itu membebaskan. Anda bisa gagal tanpa harus memberikan penjelasan. Anda bisa mencoba strategi baru tanpa takut apa yang akan mereka katakan, karena tidak ada seorang pun yang melihat. Hanya kamu yang menghadapi dirimu sendiri, dan hanya itu cukup. Melindungi proses Anda adalah cara untuk menghormatinya. Ini adalah cara untuk menghormati apa yang sedang Anda coba bangun. Jika Anda belajar untuk lebih mencintai diri sendiri, Anda tidak perlu mengumumkannya. Jika Anda akan kembali ke kecanduan, Anda tidak perlu menceritakannya kepada semua orang. Jika Anda sedang mengerjakan disiplin, spiritualitas, kesehatan Anda tidak perlu mempublikasikannya. Lakukan saja, lakukan setiap hari, lakukan meskipun tidak ada yang melihatnya, karena apa yang Anda lakukan secara pribadi memiliki gema yang kuat dalam realitas Anda. Dan gema itu, seiring waktu, menjadi kesaksian yang tidak membutuhkan kata-kata. Tetap diam sampai kemajuanmu menjadi kehadiran yang tidak bisa kamu sembunyikan. Karena ketika transformasi memang benar, tidak perlu diumumkan. Hal itu terlihat, terasa, dan datang sendiri tanpa paksaan. Jadi berhentilah menghitung setiap langkah. Fokus pada berjalan menuju peningkatan pribadi. Itu bukan tontonan. Itu suatu ritual sakral antara kamu dan versi masa depanmu. Lindungi diri Anda, jaga proses Anda, dan lanjutkan maju. Nomor 4, biarkan hasilnya berbicara untuk Anda, karena pada akhirnya yang terpenting dari hari ini bukanlah apa yang kamu katakan, apa yang akan kamu lakukan, tetapi apa yang sebenarnya kamu lakukan. Terlalu banyak orang terjebak dalam pidato, dalam maksud, dalam rencana yang terdengar bagus, tetapi mereka tidak pernah sampai ke terwujud. Mereka berbicara tentang apa yang akan mereka lakukan untuk mencapai tujuan impian Anda, tetapi hari dan bulan berlalu, dan semuanya terus berlanjut sama. Dan kamu tahu kenapa? Karena berbicara memberi rasa kemajuan yang salah, memberi kita sedikit suntikan dopamin, seolah sudah kami semakin dekat untuk mencapainya hanya dengan menyebutkannya. Tapi itu perangkap. Perbedaan antara siapa yang membangun kehidupan yang kokoh dan siapa yang hanya berimajinasi sedang bekerja dalam keheningan, dalam apa yang tidak dilihat oleh siapapun, dalam keputusan yang tidak dipublikasikan, dalam catatan harian tanpa perlu tepuk tangan. Karena ketika Anda benar-benar fokus pada pelaksanaannya untuk meningkatkan kemajuan Anda tidak perlu selalu mengatakan apa yang Anda lakukan. Hasil Anda mulai diperhatikan. Pertumbuhan Anda menjadi terlihat tanpa perlu penjelasan. Dan saat itulah orang-orang mulai menghormati Anda, bukan untuk apa yang kamu katakan, tetapi untuk apa yang Anda wakili. Kamu tidak berada di dunia ini untuk meyakinkan siapapun tentang apa yang akan Anda capai. Anda tidak perlu mengumumkan setiap langkah yang Anda ambil. Faktanya, kita sering berbicara terlalu banyak. Itu membuat Anda kehilangan kekuatan, karena semakin banyak kamu berbicara tentang apa yang akan kamu lakukan, semakin banyak energi yang Anda habiskan untuk berbicara, dan semakin sedikit cadangan yang Anda miliki untuk bertindak. Selain itu, ketika kamu mengumumkan rencanamu kepada semua orang, kamu menciptakan tekanan yang tidak perlu dan membuka pintu terhadap pendapat yang tidak selalu kamu butuhkan. Terkadang, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah tetap diam, fokus, dan muncul suatu hari bersamanya pekerjaan selesai. Berhenti mencari persetujuan sebelum mendapatkan hasil. Anda tidak perlu validasi eksternal untuk memulai. Hanya Anda perlu berkomitmen pada diri sendiri dan dengan tujuan Anda. Jika Anda benar-benar mengambil serius apa yang sedang Anda bangun, Anda akan tahu bahwa kata-kata tidak diperlukan. Apa yang membedakan Anda dari yang lain adalah kemampuan untuk berpindah dari kata-kata ke tindakan, karena semua orang berbicara,
tetapi hanya sedikit yang melakukannya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita harus fokus pada apa yang bergantung pada kita, dan tindakan kita adalah satu-satunya yang benar-benar berada di bawah kendali kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan baik adalah bukti terbaik dari karakter seseorang. Anda tidak perlu menghias niatmu dengan kata-kata cantik. Kerjakan pekerjaanmu, lakukan dalam diam, dan biarkan hasilnya yang berbicara. Jangan terobsesi menunjukkan kepada semua orang betapa kerasnya kamu bekerja. Kesuksesan sejati dicapai dengan bekerja keras secara pribadi. Ini adalah pada hari-hari ketika tidak ada yang memuji Anda di tempat Anda berada. Membangun fondasi yang kokoh bagi sebagian besar ke depan akan menjadi inspirasi. Karena ketika kamu mencapainya tanpa berteriak, tanpa meminta perhatian, cerita Anda memiliki nilai yang jauh lebih besar. Dan orang tidak hanya memberi Anda perhatian, mereka menghargai Anda jika Anda menginginkannya. Reputasi yang kuat dimulai dengan tindakan kuat. Jika Anda ingin orang lain melihat Anda sebagai seseorang yang dapat dipercaya, itu dimulai dengan memenuhi apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri. Dunia ini penuh dengan kebisingan dan janji-janji kosong dari pidato motivasi yang tidak disertai dengan disiplin. Anda bisa berbeda. Anda dapat memilih. Fokuslah pada melakukan, bukan pada mengatakan. Anda bisa bangun setiap hari dengan mengetahui bahwa Anda berkomitmen bukan dengan apa yang orang lain pikirkan, tetapi dengan jalan yang Anda pilih untuk dibangun. Nomor 5. Tulis ulang ceritamu. Karena cara kamu berbicara tentang dirimu sendiri bukan hanya sebuah deskripsi, itu adalah pernyataan. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku selalu gagal," ini selalu terjadi padaku. Kamu menelusuri batas identitas Anda. Dan jika narasi tersebut lahir dari rasa sakit, kegagalan, atau frustrasi, maka Anda akan hidup dalam cetakan itu, bahkan ketika itu tidak lagi mewakilimu. Masalahnya bukan melewati momen-momen sulit. Masalahnya adalah tetap bertahan dan terjebak di dalamnya melalui kata-kata yang kamu ulangi setiap hari. Sejarah tidak tertulis di batu. Anda dapat mengubahnya. Anda dapat memutuskan untuk berhenti berbicara tentang dirimu sebagai seseorang yang hancur, sebagai seseorang yang tidak bisa, sebagai seseorang yang selalu gagal. Anda dapat mulai menggunakan bahasa yang memproyeksikan Anda ke depan. Karena ketika Anda mengubah kata-kata itu, Anda menggunakan pikiran Anda untuk menggambarkan hidup Anda dan mulai beroperasi dari tempat baru. Ini bukan lagi tentang mengabaikan masa lalu. Ini tentang berhenti menyeretnya sebagai kutukan. Kamu bukan kesalahanmu. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk dibangun bersama mereka. Lihatlah bagaimana kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Ketika kamu salah, kamu bilang, "Aku selalu mengacau." Anda mengatakan, "Ini adalah kesempatan untuk belajar." Kontennya mungkin sama. Kesalahan, jatuh, hari yang sulit. Tetapi dampaknya sangat berbeda tergantung pada cerita yang kamu pilih untuk dibangun. Karena kata-katamu tidak hanya mencerminkan visi Anda tentang dunia, tetapi juga memberi makan. Dan jika sepanjang waktu Anda berbicara dari rasa sakit, realitas Anda akan disesuaikan untuk terus mengonfirmasi bahwa sejarah. Menulis ulang cerita Anda dimulai dengan keputusan kecil. Saat Anda berhenti mengatakan, "Aku tidak sabar," dan mulai berkata, "Aku belajar untuk lebih tenang." Ketika kamu berubah, "Aku tidak bisa menjadi aku di sini menemukan jalan." Ketika bukannya menceritakan semua hal yang salah, Anda memilih untuk fokus pada apa yang Anda pelajari darinya. Tidak, ini bukan tentang menyangkal fakta. Ini tentang memberikan mereka arti baru yang kamu kendalikan agar tidak mengurung Anda. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka semua menceritakan kisah yang sama setiap hari. Dan mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa hidupmu menjadi pengulangan konstan dari skrip yang sama. Tetapi jika Anda berani mengubah naskah itu, semuanya dimulai untuk bergerak. Terkadang, semua yang Anda butuhkan untuk membuka tahap baru dalam hidup Anda adalah mengubah satu kata dalam wacana internal Anda. Saya tidak baik menjadi saya belum menguasai ini, tetapi saya akan. Transisi sederhana itu bisa menjadi awal dari sebuah transformasi. Stoicisme yang mendalam mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita tentangnya. Epictetus berkata bahwa itu bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya yang menentukan pengalaman. Jadi ya,
kamu bisa mengubah interpretasinya. Emosi yang lahir darinya bisa diubah, dan jika Anda mengubah emosi Anda dapat mengubah energi Anda. Dan dengan energi baru, ceritamu dimulai ditulis ulang menjadi tindakan nyata. Kamu tidak dikutuk untuk hidup di dalam label yang kamu berikan pada dirimu sendiri saat-saat kesakitan atau ketakutan. Kamu bisa menemukan dirimu kembali sebanyak yang perlu. Tetapi untuk itu, kamu harus pergi membela sejarah yang membatasi Anda. Anda harus berhenti mengatakan, "Saya selalu seperti itu." Karena selama kamu tetap melekat, kamu akan memblokir versi dirimu sendiri yang langkah menuju versi yang benar-benar kamu inginkan. Mulai hari ini, lihat bagaimana kamu berbicara tentang dirimu sendiri. Kata-katamu membangun atau menghancurkan. Mereka mendorongmu maju atau mereka menghancurkanmu, mengikatmu ke masa lalu. Setiap kali Anda membuka mulut untuk berbicara tentang dirimu sendiri, kamu memutuskan arah mana yang Anda tuju. Bergeraklah, jadi lakukanlah dengan niat. Berbicaralah seolah-olah kamu sudah melihat dirimu tumbuh seperti seseorang yang mengetahui bahwa masa lalu tidak mendefinisikan masa depan, kecuali Anda mengizinkannya. Cerita Anda tidak harus dilanjutkan menjadi sama. Anda memiliki pensil di tangan, jadi tulis ulang dengan kuat, dengan cinta diri, dengan kebenaran dan visi. Setiap kata adalah satu langkah lebih dekat ke kehidupan yang benar-benar pantas Anda dapatkan. Karena hidup tidak dicapai dengan menghitung angka yang sama, bab-bab lama dibangun. Tulis sesuatu yang baru dengan keberanian setiap saat. Nomor 6. Disiplin dalam pidato mencerminkan disiplin internal. Saya tidak tahu, coba saja katakan hal-hal baik atau perhatikan sopan santunmu. Ini tentang belajar untuk mengatur diri sendiri dari dalam keluar. Karena siapa yang tidak bisa mengendalikan apa yang kamu katakan, tidak dapat mengendalikan apa yang kamu rasakan. Dan dia yang tidak mengendalikan apa yang dia rasakan akan berakhir menjadi budak dorongan hatinya. Apa yang keluar dari mulutmu adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Dan berkali-kali, itu kekacauan internal terwujud sebagai kritik, sebagai keluhan, sebagai reaksi impulsif. Tapi hal ini juga bisa terwujud dalam bentuk keheningan sadar, sebagai jeda yang cerdas, seperti kata saat ini, adil. Ada orang yang membenarkan tindakan mereka dengan kurangnya filter yang mengatakan, "Saya seperti ini, saya mengatakan apa yang saya pikirkan." Tetapi satu hal yang harus dilakukan tulus dan yang lainnya adalah menjadi budak gangguan. Ketulusan tanpa kecerdasan hanya bentuk ego yang tersamar. Tidak semua yang kamu pikirkan harus dikatakan. Tidak semua yang kamu rasakan harus diungkapkan pada saat ini. Karena ketika kamu berbicara berdasarkan dorongan hati, kamu tidak berkomunikasi. Kamu sedang memuntahkan emosi yang belum kamu pelajari untuk mengolahnya. Dan itu tidak membangun, itu menghancurkan. Kekuatan bukan terletak pada berteriak lebih keras atau dalam merespon lebih cepat. Yang nyata, kekuatan terletak pada kemampuan untuk tetap diam ketika diperlukan, dalam mengetahui cara menunggu emosi berlalu sebelum membuka mulutmu. Anda harus memiliki kesabaran dalam memilih kata-katamu agar tidak memanipulasi, tetapi harus konsisten dengan dirimu sendiri. Karena ketika kamu belajar untuk berbicara dengan tenang, bahkan di tengah-tengah konflik, kamu tidak hanya melindungi hubungan, tetapi juga memperkuat karaktermu. Kata-katamu mulai memiliki lebih banyak bobot dan orang lain merasakannya. Bahasa ini bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat untuk memimpin hidupmu. Jika kamu tidak melatih alat itu, kamu akan kembali melawannya. Kata-kata yang diucapkan tanpa dipikirkan dapat merusak ikatan yang telah Anda jalin selama bertahun-tahun. Membangun frasa impulsif bisa menutup pintu yang tidak akan pernah terbuka lagi. Oleh karena itu, berbicara dengan disiplin bukanlah hal yang mudah. Keterbatasan adalah suatu bentuk kebebasan, karena kamu tidak bertindak berdasarkan kekacauan. Kamu bertindak dari kesadaran. Dan tentu saja, sulit, terutama ketika Anda kesal, frustrasi, atau lelah. Saat-saat seperti inilah yang paling mudah untuk meninggalkannya. Biarkan emosi berbicara untuk Anda, tapi hanya disitulah pelatihan yang sebenarnya dilakukan. Penguasaan tidak terjadi ketika semuanya tenang, tetapi ketika semua yang ada di dalam dirimu ingin bereaksi. Dan kamu memilih untuk bernapas, menunggu, dan menanggapi dengan jelas, agar tidak tertinggal baik dengan orang lain, tetapi menjadi baik bersama dirimu sendiri.
untuk merasa bangga setelahnya. Stoicisme mengajarkan bahwa pertobatan yang kuat adalah yang menguasai lidahnya. Cecca mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, karena sebuah kata bisa menjadi awal dari kemalangan dan juga bisa menjadi awal penyembuhan. Perbedaannya ada pada kondisi pikiran dari mana kita berbicara. Dari dorongan atau dari kebajikan, dari kesombongan atau dari kebijaksanaan, dari kekacauan atau dari temperance. Bernapaslah sebelum berbicara. Itu adalah gerakan kecil yang mengubah segalanya. 1 detik istirahat dapat menghemat waktu Anda selama seminggu konflik. Belajarlah untuk mengamati emosi Anda tanpa perlu bereaksi segera. Bukan karena kamu harus menahan diri, tetapi karena Anda memilih kapan dan bagaimana mengekspresikan diri Anda. Pilihan membuat Anda menguasai diri sendiri. Dan ketika Anda adalah pemilik diri Anda sendiri, tidak ada seorang pun yang bisa menyeretmu ke dalam kekacauan mereka. Suaramu adalah instrumen suci. Gunakanlah dengan niat bahwa setiap kata yang keluar dari dirimu adalah cerminan dari dirimu sendiri, membangun, bukan dari rasa sakit yang masih kamu rasakan. Biarkan kebijaksanaanmu berbicara, bukan luka-lukamu, karena ketika ucapanmu jelas, tegas, dan penuh hormat, orang lain merasakannya, dan mereka mulai memperlakukan Anda secara berbeda, dengan lebih banyak rasa hormat, dengan lebih banyak perhatian, dengan lebih banyak hati-hati. Dan bukan karena kamu memanipulasi, tetapi karena kehadiranmu mengkomunikasikan keseimbangan. Dan itulah yang membangun hubungan yang lebih sehat, keputusan yang lebih cerdas, dan kehidupan yang lebih sesuai dengan siapa yang benar-benar Anda inginkan. Jadi lain kali Anda merasa bahwa kamu akan meledak, ingat ini. Disiplin dengan perkataanmu adalah tindakan dari cinta diri. Ini bukan diam karena takut, ini adalah diam karena kebijaksanaan. Ini berarti berbicara hanya ketika kata-katamu lebih berharga daripada diam. Nomor 7, diam untuk manajemen stres dan kecemasan. Tapi kita jarang menggunakannya secara sengaja. Kita hidup dikelilingi oleh kebisingan dan notifikasi, percakapan, pikiran yang konstan, gangguan yang dipercepat tanpa jeda. Dan di tengah semua kekacauan ini, hal yang paling sulit adalah mendengarkan diri kita sendiri. Disitulah keheningan menjadi tempat berlindung. Tempat suci di mana kita bisa bernapas, melihat ke dalam, dan kembali ke pusat kita. Anda tidak perlu menjauh atau mundur. Terkadang, beberapa detik keheningan sungguh-sungguh dapat mengubah total keadaan internal Anda. Saat Anda berada di bawah tekanan, ketika Anda merasa bahwa semuanya mengatasi pikiranmu, mulailah berlari tanpa kontrol. Anda memikirkan segala sesuatu yang bisa salah, dalam segala hal yang harus kamu lakukan, dalam apa yang seharusnya kamu katakan, atau fakta yang berbeda. Dan dalam pusaran angin mental itu, hal terakhir yang Anda temukan adalah kejelasan. Tetapi jika pada saat itu Anda menyadari izin untuk berhenti sejenak, untuk diam, tutup matamu sejenak, dan hanya ada, sesuatu mulai berubah. Tubuh melepaskan ketegangan melalui pernapasan. Kebisingan mental menjadi lebih dalam. Keheningan kehilangan kekuatan dan memulihkannya. Masalahnya adalah banyak orang takut akan hal itu, untuk diam. Karena dalam diam, tidak ada gangguan. Emosi yang kita hindari untuk dirasakan muncul dalam keheningan. Tapi itulah sebabnya mengapa hal ini sangat penting. Karena hanya ketika kita berani untuk menjadi tenang dengan diri kita sendiri, kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan dengan memahaminya, kita pulih kekuatan untuk memilih bagaimana bertindak, sebagai gantinya untuk bereaksi. Berlatih diam bukan berarti melarikan diri dari dunia. Ini mempersiapkan diri untuk menghadapinya semakin kuat. Melatih pikiran Anda agar ketika stres datang, Anda tidak terseret olehnya adalah memiliki jangkar. Mengambil jeda sadar, tempat untuk kembali, bahkan ketika semuanya tampak terbakar di luar. Karena ketika Anda tahu diam, kekacauan eksternal tidak lagi mengendalikan Anda. Anda mengamatinya, Anda memahaminya, Anda melewatinya. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan respon yang bijak butuh ruang. Marcus Aurelius, salah satu kaum Stoa yang hebat, berbicara tentang kemunduran interior, tempat di dalam diri kita untuk kembali, tidak peduli apapun yang terjadi di luar sana. Tempat itu adalah diam, bukan diam kosong,
tetapi diam penuh kesadaran. Keheningan yang bukan ketidakhadiran, tetapi kehadiran penuh. Kamu ada di sana bersamamu, tanpa perlu mengatakannya. Tidak ada apa-apa, hanya mendengarkan, hanya menonton, hanya menjadi. Saat Anda berlatih diam saat stres, Anda menghindari mengatakan sesuatu yang kemudian Anda sesali, dan menghindari membuat keputusan yang terburu-buru dan berlebihan. Semuanya terhubung dengan bagian dirimu yang tidak terjebak dalam kegembiraan saat ini. Ini seperti keluar dari badai sejenak untuk melihat kemana arah kapal, dan dari sana mengambil alih kemudi dengan tenang. Anda tidak perlu menunggu untuk menyendiri di gunung. Dengan berlatih diam, Anda bisa melakukannya di tengah kemacetan, pada pertemuan yang menegangkan, di rumahmu saat semua orang sedang berbicara. Yaitu, menutup mata selama 3 detik, bernapas sebelum menjawab. Itu untuk menyelamatkan diri dari diam, sebelum mengungkapkan pendapat yang tidak bertambah. Itu belajar untuk tidak mengisi semua ruang dengan kata-kata yang tidak diperlukan. Karena seringkali, apa yang paling Anda butuhkan bukanlah berbicara lebih banyak, tetapi berbicara lebih sedikit, atau tidak berbicara sama sekali. Jadikan keheningan sebagai kebiasaan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perawatan diri. Luangkan setidaknya beberapa menit sehari untuk tidak melakukan apapun, tidak mengatakan apapun, hanya bernapas. Dan di saat-saat itu, dari kecemasan yang lebih besar, ingatlah bahwa diam bisa menjadi alat terbaikmu. Karena ketika semuanya terbakar, kamu bisa menjadi pusatmu, bisa menjadi ketenangan itu. Mengubah lingkungan bukan dari reaksi, tetapi dari kehadiran. Dan ketika kamu menjadikan diam sebagai sekutu, Anda akan menyadari bahwa pengendalian emosi bukanlah sebuah negara adikuasa yang hanya diperuntukkan bagi segelintir orang. Ini adalah keterampilan yang bisa dipraktekkan dalam keputusan sehari-hari. Jadi, mulailah hari ini. Bernapaslah, diamlah sejenak, dengarkan dirimu sendiri, dan biarkan keheningan mengajarkanmu apa yang kebisingan tidak akan pernah menunjukkanmu. Nomor 8. Jangan bagikan ketakutan terdalam Anda. Anda harus berpura-pura kuat, tetapi karena ada pertempuran yang terjadi di dalam diri Anda, lebih baik diam. Ketakutan ketika belum sembuh adalah luka terbuka, dan jika Anda mengeksposnya dengan ceroboh, Anda bisa memberikan peta yang tepat kepada orang lain tentang kelemahan Anda. Tidak semua orang akan menggunakan informasi itu dengan jahat, tetapi bahkan tanpa sengaja, mereka dapat menyakiti Anda. Komentar, pandangan, dan ejekan yang menyamar sebagai nasihat, semuanya bisa membuat rasa takut tumbuh, bukannya mengurangi. Berbicara tentang apa yang menyakiti kita memiliki tempat, dan kadang-kadang itu diperlukan. Tetapi tidak semua skenario aman dan tidak semua orang layak mendengarkan kerentanan Anda. Berbagi tanpa filter bukanlah keberanian. Keberanian sejati adalah menghadapi apa yang Anda takutkan tanpa harus mengungkapkannya kepada penghakiman orang lain. Karena ketika Anda melakukannya di depan publik, Anda takut bahwa Anda belum bekerja melalui ketakutan itu. Dengan mengatakannya dengan lantang, tanpa setelah menghadapinya, Anda mengubahnya menjadi bagian dari identitas Anda, dan Anda memberinya makan. Banyak kali kita berbagi ketakutan kita mencari kelegaan. Pengertian mungkin merupakan sebuah nasihat, tetapi jika Anda tidak memiliki kejelasan internal tentang apa yang Anda terima di luar, itu bisa membingungkan Anda. Dan hal terburuknya adalah ketika Anda kembali untuk menghadapi ketakutan itu. Sekarang tidak hanya Anda membawa suara Anda sendiri, tetapi juga dengan pendapat orang lain. Apakah seseorang pernah memberitahu Anda pada suatu saat bahwa dengan niat baik, Anda macet dan bukannya membebaskan diri? Batasan lebih jauh lagi, itulah mengapa sangat penting untuk menyimpan ketakutan Anda untuk ruang suci, untuk percakapan dengan diri Anda sendiri, sama halnya dengan keheningan untuk buku harian, atau untuk seseorang yang Anda tahu tidak akan menghakimi Anda. Dia tidak akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, tetapi dia akan tahu dan mendengarkan dengan hati terbuka. Anda tidak perlu berbagi ketakutan Anda dalam setiap percakapan. Anda tidak perlu menceritakan segalanya agar mereka mengerti Anda. Terkadang hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah tetap diam, bernapas, dan bekerja di dalam.
Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut pada apa yang berada di luar kendali kita dan bahwa kunci kebebasan ada pada pengendalian diri. Marcus Aurelius berkata, yang membuat kita takut bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi pendapat kita tentangnya. Jadi, jika Anda memutuskan untuk mengubah cara Anda menyadari ketakutan Anda, mereka kehilangan kekuatan. Tetapi itu adalah sebuah proses internal, suatu praktik refleksi, bukan tontonan umum. Karena ketika Anda berada di tengah-tengah transformasi, yang paling Anda butuhkan adalah kebisingan eksternal. Jika Anda akan berbicara tentang ketakutan, lakukanlah ketika Anda sudah menghadapinya setidaknya sekali dalam diri Anda sendiri, ketika Anda tidak lagi berbicara dari luka, tetapi dari bekas luka. Ketika niat Anda tidak baik, itu hanya mencari validasi atau berbagi dari pengalaman, kata-kata Anda akan bersifat membangun, bukan rentan terhadap penghakiman, karena mereka tidak lagi. Anda akan berkata, ini melumpuhkan saya, tetapi saya mengatasinya. Dan itu mengubah segalanya. Jangan takut untuk tetap diam saat Anda menyembuhkan. Keheningan itu subur. Disitulah jawaban sebenarnya muncul, di mana Anda benar-benar mendengarkan diri Anda sendiri, di mana Anda mengerti mengapa ketakutan itu ada, dari mana asalnya, dan apa yang Anda butuhkan untuk melampauinya. Ketika Anda menghadapinya sendirian, Anda menjadi lebih kuat, karena Anda tidak bergantung pada orang lain. Lakukanlah, karena itu adalah Anda bersama diri Anda sendiri, dan itu adalah jenis kemenangan. Bahkan jika tidak ada yang melihatnya. Ubah seluruh hidup Anda. Jadi, jangan ungkapkan ketakutan Anda seolah-olah itu adalah kebenaran yang sudah ditetapkan. Jangan mengulanginya seolah-olah itu adalah bagian dari esensi Anda. Amatilah mereka, hadapi mereka, dan kerjakan mereka dari awal. Diameter pertumbuhan Anda tak perlu dijelaskan. Semoga transformasi Anda menjadi begitu dalam sehingga tidak perlu dikatakan lagi. Karena ketika Anda mengatasi ketakutan itu, Anda akan tahu bagaimana rasanya, dan orang lain akan memperhatikannya tanpa perlu setelah menceritakannya. Karena keberanian yang paling besar tumbuh di tempat yang tidak ada orang lain tumbuh. Nomor 9. Hadiah langsung untuk berbicara tentang tujuan Anda mengurangi motivasi untuk mencapainya. Hadiah langsung dari berbicara tentang tujuan Anda mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan berguna. Tetapi, pada kenyataannya, itu bisa menjadi salah satu penyabotase terbesar kemajuan Anda. Karena fakta sederhana bahwa memberitahu orang lain apa yang Anda rencanakan sudah memberikan otak Anda dosis dopamin. Anda merasa telah membuat kemajuan. Anda sudah membayangkan diri Anda di sana, mencapai segalanya. Anda berkata, dan pada saat itu, tanpa Anda sadari, pikiran Anda mulai rileks, urgensi menurun. Karena dengan cara tertentu, Anda sudah menerima hadiahnya, meskipun Anda belum melakukan apapun. Pujian awal itu adalah persetujuan yang Anda terima hanya untuk mengatakan, saya akan mulai berlatih, saya akan meluncurkan proyek saya akan mengubah hidup saya. Ini memiliki efek yang menyenangkan dan membuat ketagihan. Tetapi itu juga salah karena belum ada tindakan, belum ada hasil. Namun, Anda sudah menikmatinya seolah-olah Anda akan mencapai tujuan. Disitulah bahayanya mengintai. Di tempat kecil itu, kepuasan sesaat membuat Anda merasa produktif tanpa harus menghasilkan apa-apa. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal itu. Studi telah menunjukkan bahwa ketika Anda berbagi tujuan dan menerima validasi untuk tujuan tersebut, itu mengaktifkan sirkuit otak yang sama yang diaktifkan saat Anda mencapai sesuatu. Katakanlah otak Anda sudah berpikir Anda telah membuat kemajuan, dan oleh karena itu, mengurangi usaha yang bersedia Anda investasikan untuk hasil Anda. Anda menjadi lebih mungkin untuk berhenti, lebih sedikit berkomitmen, karena Anda sudah menerima bagian dari penghargaan. Dan sekarang kerja nyata tampak lebih jauh dan kurang menarik. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk belajar diam saat Anda sedang membangunnya. Diamlah saat Anda berubah. Anda tidak perlu mengumumkan setiap langkah, bukan karena berbagi itu buruk, tetapi karena Anda perlu melindungi proses Anda. Anda perlu mempertahankan motivasi yang berhubungan dengan kemajuan nyata, bukan untuk kata-kata yang Anda lontarkan ke udara. Karena kemajuan yang sebenarnya adalah diam, tidak mencari tepuk tangan, dan itu sulit pada saat di mana semuanya dibagi, di mana semuanya terlihat,
di mana kita merasakan kebutuhan untuk membiarkan orang lain tahu apa yang kita lakukan, bahkan sebelum memulai. Tetapi disinilah tantangan Anda. Bekerja secara pribadi, maju secara rahasia, tumbuh dalam hal yang tidak terlihat, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk memperkuat diri Anda. Karena ketika Anda tidak membutuhkannya, yang tidak diketahui siapapun adalah saat Anda merasa paling kuat. Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan terletak pada tindakan, bukan pada penampilan. Epictetus mengatakan bahwa Anda tidak membanggakan tindakan Anda atau bahkan hal-hal baik yang Anda lakukan. Katakan untuk diri Anda sendiri, dan itu berlaku dengan sempurna di sini. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda berubah sendirian. Perubahan Anda tidak perlu diumumkan. Maju terus. Biarkan pekerjaan sehari-hari Anda berbicara. Biarkan bahasa Anda menjadi hasil Anda. Surat lamaran Anda bukan janji, bukan pidato. Daripada mencari persetujuan, segera tumbuhkan kepuasan melihat langkah Anda sendiri. Rayakan dalam keheningan saat Anda memenuhi janji pribadi. Tersenyumlah untuk diri sendiri saat Anda menyelesaikan hari yang sulit tanpa menyerah. Itulah pahala yang memperkuat, yang tidak tergantung pada orang lain, apa yang menciptakannya. Disiplin yang sebenarnya. Jika Anda ingin hasil yang berbeda, Anda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jadi, lain kali Anda merasa perlu untuk memberitahukan seseorang apa yang akan Anda lakukan, tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah saya melakukannya untuk menginspirasi atau untuk menghilangkan ketidaknyamanan karena tidak memulai? Jika itu yang kedua, simpan diam, fokus, mulai bekerja, dan ubah keinginan itu menjadi tindakan. Biarkan prestasi Anda menjadi yang utama. Berbicara bisa menunggu, karena ketika Anda akhirnya tiba, itu tidak akan diperlukan untuk menjelaskan. Energi Anda akan menunjukkannya kepada Anda. Hidup akan mencerminkannya. Dan jika Anda memutuskan untuk berbagi sesuatu, itu adalah pengalaman hidup, bukan proyeksi fantasi. Karena kesuksesan yang sebenarnya tidak butuh janji, hanya fakta-fakta. Dan fakta-fakta tersebut lahir dari komitmen diam dari orang yang memutuskan untuk terus maju sementara dunia hanya menonton. Tenangkan diri Anda. Jadi, diamlah dan lakukanlah. Nomor 10. Menjadi pendengar yang baik bukan hanya sekadar keterampilan sosial, tetapi juga suatu bentuk kehadiran. Dan di dunia di mana setiap orang ingin berbicara, mendengarkan siapa yang tahu bagaimana cara tetap diam, dan benar-benar mendengarkan menjadi magnetis. Karena ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda melakukan sesuatu yang hampir tidak ada orang yang melakukannya. Memberi ruang untuk memvalidasi pengalaman orang lain, untuk membuatnya merasa bahwa apa yang Anda katakan itu penting. Meskipun mungkin tampak sederhana, namun memiliki kekuatan transformator. Mendengarkan dengan baik tidaklah sama dengan tetap diam sementara yang lain berbicara. Itu ada di sana dengan seluruh diri Anda. Perhatian adalah melihat ke mata dan mengangguk, menangkap nada, membaca di antara baris. Jangan pikirkan apa yang akan Anda katakan selanjutnya, tetapi lebih baik membenamkan diri dalam apa yang orang itu bagikan. Karena ketika Anda melakukannya, orang lain merasakannya. Dia merasa bahwa dia tidak berbicara ke dalam kekosongan. Dia merasa bahwa suaranya memiliki tempat, dan itu menciptakan koneksi yang dalam. Sebuah jembatan terbuka, dan ketika jembatan itu ada, percayalah. Kesalahan banyak orang adalah mereka mendengarkan hanya untuk menjawab. Mereka menunggu giliran bicara untuk memberikan pendapat mereka, untuk mengoreksi, untuk menceritakan kisah mereka. Tetapi itu bukan mendengarkan. Itu menunggu untuk campur tangan. Dan itu terlihat. Itu menunjukkan ketika seseorang sedang menunggumu selesai, Anda mengambil kendali percakapan. Tetapi juga terlihat ketika seseorang benar-benar bersamamu, perhatian diam tertarik. Itu perbedaan yang membuat segalanya. Ketika Anda berbicara, Anda memproyeksikan keamanan yang lebih rendah. Karena siapa yang perlu berbicara sepanjang waktu menunjukkan sesuatu yang dilakukannya karena kecemasan dari rasa takut tidak cukup jika tidak mengisi ruang. Tetapi siapa yang berani tetap diam dan mendengarkan saja menunjukkan kekuatan batin yang tidak membutuhkan hiasan. Orang-orang merasakannya, dan itulah sebabnya mereka tertarik. Karena pendengar yang baik tidak hanya berharga, tetapi juga langka. Ilmu pengetahuan mendukungnya.
Studi dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang merasa didengarkan mengalami tingkat kepuasan yang lebih besar dalam hubungan mereka, meningkatnya kepercayaan diri, dan mengembangkan ikatan emosional yang lebih kuat dengan siapa yang mendengarkan mereka. Ini bukan hanya teori, ini biologi. Karena ketika Anda merasa didengarkan, otak Anda melepaskan oksitosin, hormon ikatan dan kepercayaan. Dan itu, pada tingkat manusia, adalah emas. Stoicisme juga menggarisbawahi hal ini. Epictetus mengatakan bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut untuk 1 alasan. Dengarkan lebih banyak dan bicaralah lebih sedikit. Mendengarkan adalah salah satu bentuk kerendahan hati. Itu mengakui bahwa yang lain juga memiliki kebijaksanaan yang tidak Anda miliki. Terkadang kontribusi terbaik adalah memberi ruang. Dan dari tempat itu, keheningan menjadi kehadiran. Bukan sebagai ketidakhadiran, tetapi sebagai bentuk yang halus untuk menemani yang lain. Bagaimana Anda bisa menerapkannya? Lain kali Anda berbicara dengan seseorang, jangan menyela. Benar-benar jangan menyela. Jangan melengkapi kalimat. Jangan memberi nasihat kecuali Anda diminta. Dengarkan saja. Dan saat Anda melakukannya, amati apa yang terjadi. Lihatlah bagaimana orang lain tenang. Bagaimana cara mereka membuka diri, bagaimana cara memulainya. Mungkin dia akan memberitahu Anda hal-hal yang tidak pernah diberitahu kepada siapapun. Mungkin Anda akan bersyukur tanpa harus mengungkapkannya dengan kata-kata, hanya dengan melihat, karena akan terasa terlihat. Dan dilihat adalah sebuah kebutuhan manusia yang sama kuatnya dengan dicintai. Semakin sering Anda mempraktikannya, semakin Anda akan menyadarinya. Sesuatu yang luar biasa, karisma Anda meningkat. Bukan karena Anda mengatakan hal-hal yang brilian, tetapi karena orang lain merasa cemerlang bersama Anda, karena Anda membuat mereka merasa penting. Dan itulah yang dicari semua orang pada akhirnya. Kami tidak mengagumi mereka yang hanya berbicara baik. Kami mengagumi orang-orang yang membuat kami merasa baik. Jadi, dengarkan. Dengarkan dengan penuh perhatian, dengan empati, dengan minat yang nyata. Bukan untuk strategi, tetapi karena Anda memahami nilai menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Dan ketika Anda melakukannya, tidak hanya Anda akan meningkatkan hubungan Anda, tetapi Anda juga akan meningkatkan dampak. Karena siapapun yang tahu cara mendengarkan tahu cara terhubung, dan siapa yang tahu cara menghubungkan meninggalkan jejak kaki tanpa perlu banyak bicara, hanya berdiri di sana dalam diam, mendengarkan. Nomor 11. Kata-kata impulsif menyebabkan penyesalan. Anda tahu itu. Anda telah mengalaminya. Kita semua pernah mengatakan sesuatu yang hampir tidak keluar dari mulut kita. Dan kita ingin bisa mengumpulkan kembali kata-kata itu. Namun sudah terlambat. Kata-kata itu sudah menyentuh yang lain, sudah melukai. Dan meskipun kemudian permintaan maaf datang, bahkan jika pertobatan itu tulus, kata-kata sudah melakukan tugasnya. Karena kata-kata tidak terhapus. Mereka tetap ada, mereka terekam, mereka terulang dalam pikiran dari mereka yang mendengarnya, dan berkali-kali juga di dalam diri Anda. Itulah mengapa belajar untuk berhenti sebelum berbicara bukanlah sebuah kemewahan. Itu penting. Mengatakan hal pertama yang terlintas dalam pikiran Anda mungkin tampak seperti cara jujur untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi seringkali itu tidak lebih dari sekadar pelepasan emosi tanpa arah. Ini bukan kejelasan. Ini bukan kebenaran, ini hanya sebuah reaksi sesaat dari luka atau kemarahan. Dan ketika Anda berbicara dari tempat itu, Anda tidak berkomunikasi. Anda sedang menghancurkan. Karena apa yang dikatakan dengan marah, sekalipun memiliki latar belakang yang nyata, kehilangan maknanya. Apa yang dikatakan tanpa berpikir berkali-kali menjadi gema pahit yang Anda kejar selama bertahun-tahun. Percakapan yang menegangkan tidak harus menjadi sebuah bidang pertempuran. Tetapi untuk itu, Anda membutuhkan latihan. Anda butuh sedikit ruang antara stimulus dan respons. Aturan 5 detik. Bernapas, rasakan emosi, dan tidak merespons dari sana. Karena dalam 5 detik itu, Anda memutuskan apakah Anda ingin bereaksi atau menjawab. Anda memilih antara dorongan atau kesadaran, antara menyakiti atau membangun. Dan pilihan itu, meskipun tampaknya kecil, bisa membuat perbedaan antara hubungan yang sehat atau hubungan yang rusak.
antara hari yang sulit atau konflik yang berlangsung selama berbulan-bulan. Saat Anda berada di tengah-tengah pertengkaran dan Anda merasa kata-kata menumpuk di mulut Anda, siap untuk keluar seperti longsoran salju, tetaplah di sana. Tunggu, bernapas, tanyakan pada diri Anda, apakah yang akan saya katakan benar-benar membantu? Apakah ini akan memberikan kontribusi atau hanya sekadar cara untuk melampiaskan kemarahan saya? Apakah saya akan merasa bangga dengan kata-kata ini besok? Jika jawabannya adalah tidak, maka terkadang lebih baik diam. Diam, meskipun tidak nyaman, adalah yang terbaik. Itu menunjukkan pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah bentuk penghormatan terhadap orang lain, tetapi terutama terhadap diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi kita memiliki kendali atas bagaimana kita memilih untuk menanggapi. Seneca berkata, kemarahan, meskipun singkat, adalah kegilaan. Dan dia benar. Berbicara dari kemarahan adalah membiarkan emosi menjadi lebih destruktif mengambil alih kendali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menavigasi dengan baik di tengah badai jika Anda membiarkan impuls Anda mengendalikan kapal. Tetapi, Anda bisa. Latihlah diri Anda untuk menjadi berbeda. Anda bisa belajar untuk mengamati diri sendiri, untuk menyadari api internal tersebut, dan jangan biarkan itu menerjemahkan ke dalam kata-kata yang menyakitkan. Cobalah untuk tidak menekan apa yang Anda rasakan. Coba salurkan dengan kecerdasan. Cobalah untuk memilih kapan dan bagaimana berbicara, sehingga apa yang Anda katakan memiliki dampak. Dampak yang membangun, bukan yang merusak. Karena ya, Anda bisa benar. Tetapi jika Anda mengatakannya dengan cara yang salah, Anda kalah. Dan jika Anda menyakiti seseorang yang penting dalam proses memenangkan argumen, itu tidak ada gunanya. Ingat, ada kata-kata yang merusak sesuatu di dalam tubuh seseorang yang tidak selalu bisa diperbaiki dengan permintaan maaf. Jadi lain kali Anda merasa seperti akan meledak, diamlah sejenak. Bernapaslah, lihat situasinya dari luar. Tanyakan pada diri Anda apakah ego Anda berbicara, atau jika itu adalah bagian paling bijaksana Anda yang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Karena ketika Anda mengucapkan kata-kata Anda dari kebijaksanaan, Anda menyembuhkan. Dan ketika Anda berbicara dari dorongan hati, seringkali Anda hanya berhasil membuka luka. Berbicara dengan jelas, dengan rasa hormat, dengan niat itu bukan kelemahan. Itu adalah penguasaan emosional. Ini adalah jenis disiplin yang tidak dipelajari dalam sehari, tetapi itu mengubah kehidupan. Jadi latihlah diri Anda. Jadikanlah 5 detik itu sebagai jeda sakral, penghalang antara Anda dan pertobatan. Karena sekali Anda belajar untuk menahan kata-kata Anda juga belajar untuk menahan energi Anda. Dan dari sana, hidup Anda berubah, karena apa yang tidak Anda hancurkan dengan mulut Anda bisa menyelamatkannya dengan kehadiran Anda. Nomor 12, bahayanya validasi eksternal lebih nyata daripada yang Anda pikirkan. Mungkin tampak tidak berbahaya untuk membagikan rencana Anda, menceritakan mimpi Anda, atau menunjukkan apa yang Anda lakukan. Tetapi ketika Anda melakukannya karena kebutuhan persetujuan, Anda menyerahkan kekuasaan. Anda menempatkan motivasi Anda di tangan orang lain. Dan itu berbahaya karena tidak semua orang akan memahami visi Anda. Tidak semua orang akan merayakan Anda. Beberapa orang akan mempertanyakan Anda. Orang lain akan membandingkan Anda. Dan beberapa bahkan tanpa mengatakannya, mereka akan iri pada Anda. Jika Anda tidak kuat di dalam, itu akan terjadi pada Anda. Itu memperlambat Anda, membingungkan Anda, dan membuat Anda meragukan diri sendiri. Ketika Anda bergantung pada validasi eksternal, keputusan Anda kehilangan ketegasan, karena Anda tidak bertindak berdasarkan apa yang Anda tahu benar, tetapi berdasarkan apa yang Anda yakini akan disetujui orang lain. Anda mulai hidup untuk menyenangkan orang lain, untuk memberi kesan, dan tanpa menyadarinya, Anda terputus dari diri Anda sendiri karena semuanya berputar di sekitar reaksi orang lain. Anda tidak lagi bertanya apakah yang Anda lakukan baik untuk Anda. Anda bertanya-tanya apakah apa yang Anda lakukan terlihat baik, dan ini memiliki biaya yang tinggi.
Karena ketika Anda tidak menerima persetujuan yang Anda harapkan, Anda menjadi putus asa. Ketika seseorang mengkritik Anda menarik diri. Ketika mereka tidak merayakannya seperti yang Anda harapkan, Anda kehilangan motivasi, dan kemudian Anda mulai berpikir mungkin Anda tidak seharusnya mencobanya. Mungkin Anda belum siap, mungkin lebih baik menunggu. Tetapi bukan berarti Anda tidak siap. Itu karena Anda bergantung pada bensin yang bukan milik Anda. Satu-satunya motivasi yang benar-benar membawamu jauh adalah yang terlahir dari dalam, orang yang tidak membutuhkan saksi, yang tidak padam oleh kritik, atau menyala dengan tepuk tangan. Sains menegaskan hal ini. Studi dalam psikologi sosial telah menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup untuk persetujuan eksternal cenderung lebih tidak aman, kurang stabil, dan lebih rentan terhadap stres karena mereka hidup dengan tekanan untuk merasa diterima. Dan itu melelahkan, itu melumpuhkan. Itu mencegah Anda mengambil risiko dan menjelajahi ide-ide baru yang otentik. Itulah sebabnya sangat penting untuk belajar bekerja dalam keheningan, untuk mengambil keputusan tanpa mencari persetujuan, dan untuk mempercayai kriteria Anda sendiri. Dan jika sewaktu-waktu Anda butuh pendapat, mintalah pada seseorang yang sudah menempuh jalan yang sama, seseorang yang menghormati Anda dan berbicara dengan Anda dari pengalaman, bukan dari pendapat kosong. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita harus bertindak berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan niat untuk menyenangkan. Seneca mengatakan bahwa yang hidup untuk menghakimi orang lain tidak akan pernah bebas, karena mereka akan selalu bebas mengubah arah sesuai angin pendapat. Tetapi Anda tidak di sini untuk disetujui. Anda di sini untuk setia kepada jalan Anda. Dan itu hanya mungkin bila Anda membebaskan diri dari beban apa yang mereka pikirkan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, bahkan jika tidak ada yang memahaminya, bahkan jika tidak ada yang merayakannya, bahkan jika Anda melakukannya dalam diam. Karena ketika Anda melakukannya untuk diri Anda sendiri, karena Anda tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, energi Anda berubah. Anda tidak lagi bertindak karena kekurangan, tetapi karena keyakinan. Dan itu terlihat, itu terasa, mentransmisikan tanpa Anda harus menjelaskannya. Anda tidak perlu mengumumkan setiap langkah. Anda tidak perlu memberitahu setiap tujuan. Apa yang Anda butuhkan adalah bergerak, fokus, menjadi konsisten, dan sedikit demi sedikit, hasilnya akan berbicara untuk Anda. Validasi eksternal, jika itu datang, akan menjadi konsekuensi, bukan suatu keharusan. Dan jika itu tidak datang, maka itu tidak terjadi, karena Anda sudah memvalidasi diri Anda sendiri dengan usaha, ketekunan, dan tekad. Jadi mulailah mengambil tindakan tanpa meminta izin, tanpa mencari tepuk tangan. Lakukan saja, lakukan dengan kuat dan jelas, dengan tujuan. Dan setiap hari Anda maju, meskipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Ingatlah ini, nilai tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi pada apa yang Anda lakukan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Disitulah kebebasan sejati. Nomor 13. Pentingnya memilih secara bijaksana dengan siapa Anda berbagi rencana Anda. Memilih dengan bijak dengan siapa Anda berbagi rencana dapat membuat perbedaan antara maju dengan kejelasan atau berakhir penuh keraguan. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memberikan pendapat, bukan karena mereka tidak pintar atau tidak memiliki niat baik, tetapi karena mereka tidak memahami visi Anda. Dan ketika Anda berbagi sesuatu yang halus, sesuatu yang hampir tidak mulai terbentuk di dalam diri Anda perlu melindunginya, karena apa yang masih berupa benih ini jangan sampai terkena angin dari komentar apapun. Ada orang yang tanpa sengaja bisa menabur lebih banyak keraguan dalam diri Anda. Kepastian apa yang mereka berikan kepada Anda, saran dari ketakutan mereka sendiri, dari keterbatasan yang mereka proyeksikan kepada Anda tentang apa yang tidak berani mereka lakukan. Mereka memberitahu Anda bahwa itu tidak berfungsi, itu tidak stabil, lebih baik sesuatu yang aman. Bukan karena mereka ingin menyabotase Anda, tetapi karena mereka tidak melihat apa yang Anda lihat. Dan jika Anda tidak kuat secara internal, Anda akhirnya mempercayai mereka. Anda akhirnya mengubah kursus hanya untuk menyesuaikan dengan ide mereka.
Tetapi ingatlah, siapa yang tidak berbagi penglihatan tidak bisa menuntun Anda ke sana. Itulah mengapa sangat penting untuk bersikap selektif terhadap suara-suara yang Anda dengar. Jika Anda pergi untuk meminta nasihat, pilihlah seseorang yang sudah pernah menempuh jalan yang sama. Seseorang yang tidak hanya berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman. Seseorang yang mengerti pengorbanan, risiko, dan visi jangka panjang. Bukan orang yang menghakimi dari kenyamanan, tetapi orang yang menghormati karena pengertian. Karena perbedaan itu mengubah segalanya. Saran yang buruk dapat memperlambat kemajuan Anda selama bertahun-tahun. Kritik yang tidak diarahkan dengan baik dapat menabur rasa tidak aman yang bertahan lama dalam diri Anda. Jangan bagikan rencana Anda dengan orang-orang yang hanya mau curhat, mencari persetujuan ketika Anda tahu itu tidak benar. Anda akan menemukannya, karena berkali-kali itu tampak seperti percakapan yang tidak berbahaya, tetapi berakhir dengan mengisi Anda dengan kebisingan. Dan kebisingan mental adalah musuh terburuk dari tindakan. Satu pendapat yang tidak perlu bisa membuat Anda meragukan sesuatu yang sebelumnya sudah Anda yakini. Tentu saja, dan keraguan itu, jika Anda tidak menghadapinya, akan memisahkan Anda dari dorongan Anda. Stoicisme mengajarkan kita untuk mempertahankan fokus pada apa yang bergantung pada Anda. Keputusan Anda, rencana Anda, proyek Anda adalah milik Anda. Itu tanggung jawab Anda. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi bahwa pendapat orang lain tidak memiliki kekuasaan atas diri Anda, kecuali jika Anda memberikannya padanya. Anda tidak perlu persetujuan dari siapapun. Setiap orang hanya butuh kejelasan, dan kejelasan lahir dari keheningan, refleksi, dan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menambah, bukan membebani Anda dengan kebingungan mereka. Belajarlah untuk melindungi penglihatan Anda. Bicara tentang itu hanya ketika tanahnya subur. Ketika Anda tahu orang itu tidak hanya akan pergi untuk mendengarkan, tetapi untuk mengerti. Dan jika di lingkungan Anda tidak ada orang seperti itu, tidak apa-apa. Anda bisa maju sendiri. Anda bisa membangun dalam keheningan sampai hasil berbicara untuk Anda. Karena terkadang tindakan kebijaksanaan terbesar adalah tetap diam sampai Anda siap untuk menunjukkan apa yang telah Anda lakukan. Ketika Anda memutuskan untuk membuka diri, lakukanlah dengan maksud untuk bertanya dengan jelas. Carilah kritik, ya, tetapi biarkan itu konstruktif. Jangan berharap mereka memberitahu Anda apa yang ingin Anda dengar, tetapi apa yang Anda butuhkan untuk tahu, tetapi juga belajar untuk menyaring. Tidak semua saran berlaku untuk Anda. Tidak semua pendapat layak mendapat perhatian Anda. Pelajari cara mendengarkan tanpa menyerap, berterima kasih tanpa menyerap, dan ambil apa yang berguna, lalu tinggalkan sisanya. Jika Anda melakukan ini, jalan Anda menjadi lebih jelas. Anda menjadi lebih kebal terhadap kebisingan eksternal. Anda membuat keputusan dengan lebih percaya diri, dan Anda melangkah maju dengan energi yang berbeda, bukan yang membutuhkan validasi, tetapi yang berasal dari orang yang memiliki visi dan tahu kemana dia pergi. Karena ketika Anda memilih dengan baik siapa yang Anda dengarkan, Anda memilih dengan baik kemana Anda pergi, dan itu menghemat waktu Anda, menghemat frustrasi Anda, dan yang terpenting, itu membuat Anda tetap fokus. Jaga penglihatan Anda. Jangan sampai hal ini terjadi pada orang-orang yang tidak bisa mempertahankannya. Bagikan, hanya dengan mereka yang mengerti apa biayanya membangun sesuatu dari awal. Dan jika Anda ragu, kembali ke keheningan. Selalu ada Anda yang akan menemukan kejelasan bahwa kebisingan di luar ingin merampok Anda. Nomor 14. Diam adalah alat kekuasaan dari penyerahan, bukan dari kepasifan, tetapi dari pengendalian diri. Karena siapa yang tahu kapan diam menunjukkan bahwa Anda tidak perlu mengisi ruang untuk merasa aman. Dia tidak mencari validasi dengan kata-kata, tidak bersaing untuk perhatian, hanya sekadar mengamati, mendengarkan, berpikir. Dan ketika Anda memutuskan untuk berbicara, kata-kata Anda berbobot, karena Anda tidak berbicara hanya untuk berbicara. Anda berbicara dengan maksud, dan itu, di dunia yang penuh kebisingan, adalah kekuatan. Orang yang berbicara tanpa henti tidak dapat mentoleransi satu detik kekosongan. Mereka merasa jika mereka tidak mengatakan sesuatu, mereka kehilangan kontrol, kehilangan relevansi. Tetapi itu tidak.
Itu adalah kekuatan. Itu adalah kecemasan yang terselubung. Berbicara tanpa berpikir itu mudah, tetapi memiliki kemampuan untuk menahan diri, untuk mendengarkan tanpa menyela, untuk menahan keinginan untuk selalu memiliki kata terakhir, membutuhkan tingkat kesadaran yang tidak setiap orang kembangkan. Keheningan yang digunakan dengan baik memberikan lebih dari sekadar teriakan. Ini memberikan lebih banyak kehadiran daripada penjelasan yang tak ada habisnya. Dalam momen ketegangan, dalam sebuah argumen, di situasi yang rumit, keheningan adalah pertahanan terbaik Anda. Saat semuanya terbakar di sekitar Anda dan Anda memutuskan untuk tidak bereaksi, Anda mengirim pesan bahwa Anda yang memegang kendali, bukan emosi Anda, bukan provokasi eksternal. Berbicara dari dorongan itu bisa terasa membebaskan pada saat itu, tetapi seringkali meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Di sisi lain, diam memungkinkan Anda mendapatkan waktu mental, ruang, dan kejelasan. Dari sana, Anda dapat memutuskan apakah itu sepadan untuk berbicara, atau apakah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah melanjutkan dalam keheningan. Ini bukan tentang menekan diri sendiri. Cobalah untuk memilih. Tidak semuanya pantas untuk direspons. Tidak semua komentar memerlukan respons. Terkadang hal paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah mengangguk dan menyimpan diam. Karena itu membingungkan. Tidak nyaman, tetapi membuat perbedaan. Dalam dunia di mana semua orang berlomba untuk berbicara, dia yang tahu bagaimana untuk tetap diam berdiri sendiri. Kehadiran berbicara. Stoisisme meninggalkannya. Tentu saja, kekuatan sejati ada di penguasaan diri. Epictetus berkata, "Jika seseorang memprovokasi Anda, ingatlah bahwa penilaian Anda yang mempengaruhi Anda, bukan tindakan mereka. Jadi kendalikan penilaian Anda dan berhentinya kerusakan." Apa artinya ini? Bahwa ketika seseorang memprovokasi Anda dan Anda merespons dari dorongan, Anda sudah hilang. Tetapi jika Anda tetap diam, dengan mengamati tanpa bereaksi, Anda menjaga kekuatan. Anda tidak memberikannya kepada siapapun, dan itu lebih baik. Ketika Anda tumbuh, pengendalian diri Anda diperhatikan oleh orang lain. Mereka mulai memperlakukan Anda secara berbeda, karena mereka mengerti bahwa Anda tidak boleh dianggap remeh, bahwa Anda tidak mudah keluar dari pusat Anda. Kata-kata Anda tidaklah murah, dan karena itu, mereka memiliki nilai. Mereka belajar bahwa diammu bukanlah ketidaktahuan. Ini adalah strategi, ini adalah rasa hormat terhadap diri Anda sendiri, dan itu menentukan bagaimana Anda melakukannya. Anda melamar lain kali Anda merasakan dorongan untuk membela diri, untuk memberikan penjelasan yang berlebihan, untuk mengoreksi seseorang. Bernapaslah, tetaplah sejenak dalam keheningan, perhatikan apa yang terjadi dalam pikiran Anda. Apakah Anda membela diri atau bereaksi? Apakah apa yang akan Anda katakan menambah sesuatu? Atau itu hanya pelepasan emosi yang tidak berkontribusi? Jika tidak, jangan katakan itu. Pilihlah momen Anda, dan jika Anda berbicara, bicaralah dengan tegas, dengan niat, dengan tujuan, sehingga kata-kata Anda akan membuat Anda dihormati. Diam juga akan membuat Anda dihormati. Ini memberi Anda ruang untuk mendengarkan intuisi Anda, untuk mendeteksi apa yang sebenarnya Anda rasakan, untuk mengatur diri Anda. Disitulah pikiran itu muncul. Kebisingan mental di mana Anda menemukan apa yang benar-benar Anda maksud, dan bukan hanya apa yang Anda tergoda untuk katakan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin Anda akan melihat bagaimana energi mengubah cara kedamaian batin. Anda memperkuat cara Anda berhenti bereaksi terhadap semuanya, dan Anda mulai merespons hanya ketika Anda yang memutuskan. Keheningan bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan dalam tindakan. Ini adalah cara melindungi energi, pikiran, dan waktu Anda. Dan ketika Anda belajar untuk menggunakannya sebagai alat, itu menjadi tanda yang jelas dari evolusi pribadi Anda, yang berhenti merasa seperti Anda selalu harus berbicara. Biarkan keheningan melakukan tugasnya. Bekerja, karena terkadang dampak terbesarnya tidak dihasilkan oleh apa yang Anda katakan, tetapi oleh apa yang Anda putuskan untuk tidak katakan. Nomor 15. Tulis ulang sejarah dan ubah realitasmu. Setiap kata yang kamu gunakan untuk berbicara tentang dirimu sendiri, setiap pikiran yang kamu ulangi, setiap kalimat yang kamu lemparkan ke dunia, adalah membangun sebuah narasi, sebuah cerita yang
Meskipun tidak kamu perhatikan, menjadi dasar dari apa yang kamu lakukan, putuskan, dan jalani. Jika saatnya kamu mengatakan, "Saya selalu gagal. Saya tidak pandai dalam hal itu. Saya tidak pernah melakukannya." Semoga beruntung, bukan hanya kamu mengatakan itu, kamu sedang menciptakannya. Kamu memperkuat jalur saraf di dalam pikiranmu sebagai jalan yang menjadi lebih mudah dinavigasi setiap kali kamu membutuhkannya. Dan cerita itu, meskipun menyakitkan, terasa familiar. Kamu sudah terbiasa dengannya karena itu adalah apa yang kamu ketahui, bukan karena sesuatu yang pernah benar. Itu tidak berarti kamu harus terus bersikap demikian. Kamu bisa menulis ulang. Kamu dapat memilih skrip lain. Kamu bisa mengubah cara kamu menceritakannya. Dan ketika kamu melakukannya, semuanya mulai berubah. Karena pikiranmu menyesuaikan diri dengan kata-kata baru yang kamu gunakan. Dan dengan itu, emosi, keputusan, dan tindakanmu juga berubah. Ini bukan sihir, ini ilmu saraf. Pengulangan pikiran negatif dan pembatasan diri menghasilkan koneksi otak yang lebih kuat dalam arah itu. Itulah sebabnya semakin banyak kamu berbicara tentang masalah, semakin besar masalah itu terasa. Semakin kamu mendefinisikan dirimu dari kekurangan, semakin sulit untuk keluar dari sana. Tapi ketika kamu mengubah bahasamu, ketika kamu mulai berbicara dalam positif, saat kamu mengatakan, "Saya belajar, saya tumbuh, saya menjadi diri saya sendiri." Dengan membangun kembali, kamu membuka rute baru yang melatih otakmu untuk melihat kemungkinan baru. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit atau tantangan. Ini tentang tidak tinggal di sana dan tidak mengulang cerita yang sama berulang-ulang sampai itu menjadi identitasmu. Ini tentang memberitahumu tentang harapan, niat, dan kemajuan. Kamu bisa berbicara tentang masa lalumu tanpa mengubahnya menjadi penjara. Kamu dapat mengenali apa yang kamu jalani tanpa didefinisikan olehnya. Karena cerita itu tidak berakhir dengan apa yang terjadi padamu. Itu dimulai dengan apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengannya. Mulailah memperhatikan kata-kata yang kamu gunakan saat berbicara kepada dirimu sendiri. Ketika kamu sendirian, ketika menghadapi tantangan, atau ketika kamu melihat ke cermin. Apakah kamu berbicara pada dirimu sendiri dengan belas kasih atau dengan penghakiman? Kamu sedang membangun atau menyabotase dirimu sendiri dengan setiap kalimat yang kamu ulangi. Bahasa yang kamu gunakan membentuk persepsimu, dan persepsimu membentuk tindakanmu. Jadi jika kamu ingin mengubah realitasmu, ubahlah narasi pertamamu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menafsirkannya. Marco Aurelius menulis, "Jika kamu menderita sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan karena sesuatu itu sendiri, tetapi tergantung pada persepsimu tentang hal itu, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya." Mengubah ceritamu bukanlah mengabaikan realitas. Itu berarti memutuskan dari sudut pandang mana kamu melihatnya. Ini adalah memilih perspektif yang memberdayakanmu, bukannya menjatuhkanmu. Bicaralah tentang apa yang kamu ciptakan, bukan hanya tentang apa yang kamu derita. Bicaralah tentang tujuanmu, kebiasaanmu, dan komitmenmu, bukan untuk pamer, tetapi untuk melatih pikiranmu agar fokus pada arah yang benar. Karena jika kamu hanya mengulang masalah, energimu akan pergi ke sana. Tapi jika kamu mengulang kemungkinan, energimu juga akan selaras. Dan energi yang selaras menciptakan hasil. Lakukan latihan setiap hari. Perbaiki ucapan internalmu seperti kamu memperbaiki arah kapal. Jika kamu mendapati dirimu berkata, "Aku tidak bisa mengubahnya," ubahlah menjadi "Saya belum menguasainya, tetapi saya akan mencobanya." Jika kamu mendengar dirimu mengatakan, "Itu selalu salah bagiku," gantilah dengan, "Saatnya aku belajar untuk melakukannya dengan lebih baik." Ulangi bahkan jika kamu tidak mempercayainya pada awalnya, karena kamu sedang menabur. Kamu sedang membangun rute baru dan pada waktunya, kamu akan berjalan secara alami melalui jalan yang tampaknya mustahil bagimu hari ini. Sejarah tidak tertulis di batu. Kamu dapat menulis ulang dengan setiap pemikiran, dengan setiap kata, dengan setiap tindakan kesadaran. Dan jika kamu melakukannya setiap hari,
Akan tiba saatnya kamu akan melihat ke belakang dan melihat bahwa semuanya berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu memutuskan untuk menceritakannya dengan cara lain. Ya, kamu berhasil sampai akhir. Itu bukan suatu kebetulan. Komitmenmu terhadap perubahan terbukti nyata. Pertumbuhanmu dengan menjadi versi dirimu yang lebih sadar dan kuat. Sekarang saya ingin kamu menegaskan keputusan itu dengan tindakan yang sederhana namun kuat. Komentarlah di bawah kalimat ini. Dari hari ini, saya berbicara hanya untuk maju. Saya adalah orang yang tabah. Lakukanlah agar hal itu terukir dalam pikiranmu. Lakukanlah agar alam bawah sadarmu mengerti bahwa kamu serius. Karena setiap kata itu berarti, dan kamu tidak lagi berbicara untuk mengisi ruang. Kamu berbicara untuk membangun hidupmu. Teruslah bergerak maju, teruslah bertumbuh. Ini baru permulaan.